Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Puspita dengan NPM 208 110 136. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul terapi zikir untuk menurunkan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Seminar Psikologi Islam dengan dosen pengampu Bapak Syahri Ramadan, SPSI, MSI. Baik, pada bab 1 ini dimulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Seseorang akan mengalami kecemasan pada saat orang tersebut merasa situasi yang ia alami menegangkan. Salah satunya yaitu pada pasien yang akan menjalankan operasi atau biasa disebut dengan preoperasi. Seseorang dapat mengalami kecemasan pada saat preoperasi dikarenakan merasa khawatir dan takut yang disebabkan tidak dapat pulih kembali, nyeri pasca operasi, ataupun takut jika operasi yang ia alami akan menemukan kegagalan dan berakibatkan kematian atau kecacatan yang akan ditanggung oleh pasien itu sendiri. Pada saat seperti ini biasanya pasien akan merasakan kecemasan yang berlebihan sehingga dapat mengganggu kondisi fisik dan mental orang tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya intervensi non-farmakologi agar pasien dapat merasa lebih rileks saat akan menjalani operasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Permasalahan yang didapati pada uraian di atas yaitu yang pertama, bagaimana seseorang dapat mengalami kecemasan sebelum melakukan operasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh zikir terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab seseorang mengalami kecemasan pada pasien preoperasi dan pengaruh zikir terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi. Baik, selanjutnya kita lanjut pada bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tentang zikir. Zikir merupakan kegiatan menyebut nama Allah dan merenungkan kekuasaan serta perbuatan dan nikmatnya yang menjadikan ketenangan batin. Zikir dilakukan untuk menenteramkan batin dan mendekatkan diri serta memperoleh keselamatan dan terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. WHO menetapkan unsur spiritual merupakan bagian dari 4 unsur kesehatan. Unsur spiritual salah satu hal yang dapat dilakukan dalam langkah non-farmakologi yang dapat menurunkan kecemasan, yaitu berzikir yang berisi kata-kata pujian dan kemuliaan untuk Allah yang bisa dibacakan dengan bersuara atau dalam hati saja, agar dapat menghasilkan kondisi pikiran yang damai. Baca-bacaan dalam zikir. Menurut As-Siddiqi 2012, zikir merupakan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan yang pertama tasbih, yang kedua tahlil, yang ketiga tahmid, dan yang keempat adalah takbir. Manfaat dari zikir sendiri yaitu yang pertama, dapat merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat membantu menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dalam hati, dapat mempermudah hal yang sulit dan bisa membantu meringankan pekerjaan yang berat, kemudian dapat membantu menghilangkan ketakutan dalam hati dan bisa memberikan rasa aman, serta dapat memberikan kekuatan. Baik, selanjutnya tentang kecemasan. Menurut Nur Salam 2012, kecemasan adalah respon emosional seseorang pada keadaan yang tidak menyenangkan seperti gelisah, khawatir, takut, dan tidak tentram dalam kehidupan sehari-hari. Dianggap sebagai gangguan sakit. Kemudian, Hawari pada tahun 2011 juga berpendapat bahwa hal yang akan dirasakan oleh orang yang mengalami kecemasan yaitu merasakan kekhawatiran, firasat buruk, ketakutan akan pikiran sendiri, mudah tersinggung, dan gelisah. Tingkatan dalam kecemasan menurut Stuart dan Sunden pada tahun 2007 mengatakan bahwa ada 4 tingkatan kecemasan. Yang pertama yaitu kecemasan ringan, yaitu yang dihubungkan dengan ketegangan yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kecemasan sedang,
Seseorang hanya terfokus dengan pikiran yang menjadikan perhatiannya, namun masih bisa melakukan sesuatu dengan arahan orang lain. Yang ketiga, kecemasan berat, yaitu pusat perhatian seseorang terdapat pada detail yang lebih kecil dan tidak dapat memikirkan hal-hal lain. Yang keempat, yaitu panik. Seseorang telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, hilang kontrol dan tidak dapat melakukan apapun walaupun diperintah. Baik, selanjutnya yaitu hipotesis. Pada penelitian ini terdapat hipotesis, yaitu terdapat hubungan terapi zikir terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien praoperasi di Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pekanbaru. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu kuasi eksperimen, yang mana variabel penelitiannya yaitu zikir dan kecemasan. Subjek dalam penelitian ini yaitu pasien preoperasi di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan berdomisili di Pekanbaru. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian, berada pada Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan pretest post-test design. Teknik analisis datanya yaitu uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, dan analisis data menggunakan pair t-test. Baik, selanjutnya yaitu pola penelitian psikologi Islam. Pada penelitian ini menggunakan model kedua yaitu dengan metode ilmiah dengan teori Barat dan Islam. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.